Mufidah Miat Saat, perempuan berdarah Minang yang biasa dikenal sebagai Mufidah Yusuf Kala ini lahir di kota Sibolga 12 Februari 1943. Orang tuanya adalah Haji Buya Miat, perantau asal Lintau Buo, Tanah Datar, Sumatera Barat. Meski sempat mengalami masa kecil di kota Sibolga, namun Mufidah pergi merantau ke Makassar untuk melanjutkan pendidikan. Di kota itulah kemudian ia menemukan sang pasangan hidupnya, Yusuf Kala. Ibu Mufidah, Mbak Ira, pasti kan sudah banyak pengalaman ya kalau soal kampanye, karena 2004, kemudian 2009, dan sekarang 2014. Apa yang berbeda? Atau justru saya sudah punya template, saya sudah punya pola, sudah hafal nih? Bagaimana menurut Ibu? Ya, dulu-dulu juga begitu. Jadi tidak apa-apa, tidak ada masalah. Tidak ada masalah ya Ibu ya, sudah hafal ya. Kalau Mbak Ira sendiri juga selalu ikut kegiatan kampanye? Enggak sih, saya di sini karena saya punya bayi, jadi nggak bisa ikut ibu kemana-mana. Dulu tahun 2009 kita memang cukup sibuk ya. Sekarang juga lumayan, tapi adik saya yang aku bagi-bagi tugas juga ya. Kan saya dengar bahwa pada saat Pak JK ingin mencalonkan diri kembali sebagai wapres begitu kan, Ibu dan Mbak Ira tidak langsung setuju. Benar demikian Ibu Mufidah? Karena ya Bapak kan sudah banyak cucu dan juga sudah kerjanya amal terus seperti PMI, Dewan Masjid, sosial. Saya bilang sudahlah, cukuplah begini, bagus untuk anak-anak cucu-cucu besar. Ya. Dan juga usulan cucu juga begitu. Oh, cucu-cucu yang 11 semua bilang tidak usah begitu. Tidak usah, nanti tidak ada waktu buat kita, katanya gitu. Tapi Bapak bilang, mau ndak membantu negara ini supaya baiklah. Dan saya memang masih bisa, dia bilang, mensejahterakan negara ini, insya Allah. Saya bilang, kalau begitu baiklah, saya bilang. Tapi waktu kalau ke Mbak Ira sendiri, bagaimana Pak JK meyakinkan Mbak Ira waktu itu? Oh, kalau saya sih dari awal saya support sekali dengan apa yang Bapak, karena saya tahu Bapak punya kapabilitas untuk itu ya. Sayang gitu kalau dia tidak menggunakan untuk orang banyak. Berarti sebenarnya lebih keberatan ke ibu dan beberapa cucu, anak tidak, cucu. Apakah juga mungkin soal sorotan media, dan kalau menjadi pejabat lagi kan pasti banyak kritik begitu. Nah, itu termasuk yang dikhawatirkan tidak, Mbak? Tapi udah biasa, Bapak. Oh, udah biasa. Bapak kadang-kadang kalau kita zaman dulu ya, kalau ada itu Bapak nggak usah baca koran kata Bapak. Oh ya, kalau itu juga. Kalau ada yang bikin kamu nggak enak, nggak usah baca koran. Memang apa yang kita akan kerjakan, ada yang nggak suka, ada suka. Tapi yang penting saya jalan yang menurut saya benar. Kalau Mbak Ira sendiri melihat kegiatan Bapak, apakah Mbak Ira termasuk yang tertarik juga mengikuti jejak Pak JK dalam berpolitik? Terus terang enggak ya. dulu sempat aktif di partai. Tapi kemudian ini sendiri ya, saya malah ke arah sosialnya partai, akhirnya berhenti sendiri. Saya malah menerusin sosialnya gitu. Nah, kalau dalam bidang sosial, nilai apa yang Mbak Ira dapatkan dari Pak Yusuf Kala? Yang paling mudah sih karena Bapak senang membantu orang ya. Jadi itu yang tertanam bahwa kita harus selalu membantu orang yang enggak. Kalau adik-adik yang lain pada di mana ya? Pingin ngobrol juga? Ada sama. Ada. Sini. Oh, ini Mbak Eda. Apa kabar? Mbak Ade, aduh. Mbak Ade, ini kehamilannya masuk berapa bulan ya? 7 bulan. 7 bulan. Tapi merasa istilahnya jadi terbatas tidak? Karena Mbak Ade ini kan sepertinya dalam setiap kampanye selalu sibuk membantu kampanye kan. Tapi sekarang lagi hamil begini, jadinya bagaimana? Ya yang pasti kalau keluar kota nggak ikut lagi sih. Di sini aja, di Jakarta aja. Saya yakin Mbak Eda dan Mbak Ade sudah mengikuti kegiatan kampanye ini, bukan hal yang baru lagi begitu ya. Apa yang berbeda untuk katakanlah 2004 dengan yang sekarang, Mbak Ade? Kalau 2004 tuh karena waktu itu baru pulang
waktu itu dari Amerika kuliah, jadi dan masih baru banget dengan dunia kampanye gitu kan, jadi nggak terlalu involved, jadi mungkin palingan cuman jadi tim hore aja gitu kok. Nah 2009 baru mulai kan, soalnya waktu itu juga Bapak jadi capres kan. Nah pokoknya kita harus mendukung all out nih gitu. Nah kalau untuk 2014 2014 ya kita terlibat gandeng lagi. Okay. Saya juga nggak bisa terlalu terlibat langsung. Jadi suami saya sekarang yang ini. Tapi saya juga masih bagi tugas. Ya, tapi apa yang paling dikorbankan jika seorang ayah, dalam hal ini Pak JK, itu menjadi pejabat publik? Yang berbeda kali dulu sewaktu Bapak aktif, Bapak menjadi wakil presiden contohnya. Kalau saya nanya mengenai bisnis, udah Bapak nggak bisa lagi kan, udah nggak mau. Tidak bisa diharapkan untuk memberikan masukan begitu. Kemarin sempat Bapak udah ikut lagi terlibat. Bapak itu macucung, artinya macucung itu bahasa Bugis. Artinya Mbak? Selalu nanya gimana progresnya gimana, dan sampai Bapak sampai ke lapangan untuk mengecek sampai selesai gitu ya. Tapi kan pasti lebih menyenangkan dan menenangkan kalau ada istilahnya guidance atau Bapak macucung di sisi bisnis. Plus minus. Mbak Eda, kalau sebagai seorang yang istilahnya meneruskan peran Bapak di dunia bisnisnya di perusahaan, apa nilai yang Mbak dapatkan dari Pak JK ya? Bapak selalu menekankan untuk kita selalu memberi manfaat kepada sekeliling. Jadi tujuannya itu bermanfaat buat orang banyak. Nah ini kan Mbak Ade mau jadi ibu kan? Apa yang bisa Mbak Ade lihat dari bagaimana peran Ibu Mufidah dalam mengurus rumah tangganya, kemudian mengurus Pak JK begitu, yang mungkin jadi sumber inspirasi buat Mbak Ade sendiri sebagai calon ibu begitu? Kalau yang saya lihat sih ibu saya total sih. Ibu saya tuh tipe-tipe yang misalnya kalau Bapak belum makan malam, dia bakal nungguin sampai jam 9, jam 10 belum pulang. Dia nggak makan kalau Bapak nggak mau makan, kalau Bapak belum makan. Itu tipe-tipe yang kayak gitu. Nah kalau di rumah yang menerapkan disiplin lebih ibu atau Bapak? Bagaimana Mbak Eda? Sebenarnya mungkin Bapak, tapi yang menyuarakan itu Ibu gitu. Perintahnya tapi datang dari Bapak nih sebenarnya. Jadi contohnya pulang malam gitu ya. Kalau dari teman-teman gitu, pulang jam 9 gitu. Jadi yang nggak tidur sebenarnya dua-dua gitu kalau nungguin kita ya. Kalau lebih ternyata kita pulang lebih dari itu. Tapi Bapak itu selalu nanyanya ke Ibu, udah pulang belum gitu. Jadi Bapak yang memberi ini dari belakang, Ibu yang gimana. Jadi kesannya tuh Ibu yang lebih galak gitu. lebih disiplin. Tapi sebenarnya di belakangnya dia diteror sama Atau kalau contohnya ada teman-teman laki gitu ya, yang zaman dulu gitu, yang menginterogasi itu Ibu, tapi yang melalui ada pesan-pesan dari Bapak gitu. Sudah ada rekam jejaknya begitu ya. Tadi saya sempat bertanya kepada Mbak Ira. Mbak Ira itu minat ke politik atau tidak? Tapi dia bilang dulu iya, tapi sekarang enggak. Kalau Mbak Eda bagaimana? Sama. Kalau Mbak Ade nih kira-kira nih generasi mudanya? Enggak. Langsung enggak. Nah, itu kalau Bapak berarti kan tidak ada yang mengikuti jejak Pak JK ya dalam hal minatnya di politik. Kalau Ibu Mufidah kan senang dengan bunga anggreknya. Sangat, iya. Sangat. Ini juga suka juga berdua dengan bunga anggrek. Suka lihatnya Suka lihatnya aja, belum pernah belajar sih. Berarti di belakang katanya ada juga. Silahkan ada kebun anggreknya ya. Saking sayangnya Ibu dengan ini, ada beberapa lah koleksi Ibu di belakang. Oke, kita lihat. Boleh lihat ya? Oke. Silakan. Ini bukan karena Ibu Ketua Perhimpunan Anggrek Indonesia kan Bu? Ini karena cinta dengan anggrek. Semua terpikat kalau lihat anggrek. Dulu Bapak tak suka bunga-bunga begini. Setelah saya buat, akhirnya dia ikut campur juga untuk mengawin-ngawinkan itu anggrek. Ikut juga. Akhirnya saya buat jadi antara anggrek ungu dan anggrek putih dikawinkan.
jadinya kan kayak belang-belang gitu. Nah itu usulan Pak JK waktu itu. Iya. Ya sekarang sudah ada anggrek buatan dia. Namanya dikasih nama apa? Anggrek bulan aja. Anggrek bulan. Anggrek bulan. Oh kirain anggrek bulan JK gitu. Enggak ya? Seharusnya bisa. Seharusnya bisa ya. Bisa. Berarti kalau Bapak dan mungkin Ibu lagi mungkin sedikit bersih tegang, akhirnya melihatnya ke anggrek. Anggrek, iya begitu. Menyejuk hati. Menyejuk hati, itu yang penting ya Bu ya, apalagi dengan kegiatan Ibu dan Bapak yang luar biasa sibuk begitu dalam masa kampanye saat ini. Nah, bagaimana hubungan Ibu Mufidah dengan Ibu Iriana? Ya baik sekali. Ya seperti adik buat saya ya. Apa kualitas karakter yang seperti apa yang menurut Ibu wah ini cocok sebagai calon ibu negara menurut Ibu Mufidah dari Ibu Iriana? Orangnya kalem dan juga penurut sama suaminya. Saya lihat dia penurut juga. Rupanya itu Pak Jokowi juga tidak akan membawa pekerjaannya pulang ke rumah seperti Pak Yusuf Kala gitu. Oh sama dengan Pak JK ya? Sama. Sudah ada mungkin rencana ke depan yang Ibu Mufidah dan Ibu Iriana ngobrol-ngobrol kemudian wah Bu bagaimana kalau kita buat proyek ini begitu untuk perempuan Indonesia mungkin apakah ada rencana seperti itu yang sudah dibicarakan? Ya sekarang kita tidak bisa lagi diam ya. Kita akan membawa wanita itu maju sama dengan laki-laki. Jangan selalu tinggal di rumah gitu. Jadi saya sudah sepakat dengan Ibu Riana ya nanti kitalah bergaul dengan ibu-ibu rumah tangga ya. Seperti memajukan keterampilan ya, mungkin ya Bu keterampilan wanita dan juga untuk saya suka juga pohon buah-buahan. Pohon yang ada buahnya itu bermanfaat sekali karena itu bisa menghasilkan juga untuk menambah penghasilan dan juga mensejahterakan juga petani buah. Kami sudah berembuk. Iya oke Bu, saya suka katanya. Oh Ibu Iriana juga bilang dia suka bunga dan buah-buahan juga. Baru sepintas lalu. Sebenarnya berarti sudah berapa lama Ibu kenal dengan Ibu Iriana ya? Oh sejak beliau jadi Ibu Wali Kota. Oh Wali Kota Solo ya? Solo. Menurut Ibu dari kacamata seorang Ibu Mufidah, apa yang membuat Pak Jokowi dan Pak JK itu cocok dan kompak begitu? Ya sama-sama mungkin Pak Jokowi itu cepat di lapangan, sedangkan Pak JK cepat di pikirannya. Pikiran saya cocok. Ibu, kalau misalnya terpilih lagi begitu ya, Pak JK sebagai wakil presiden begitu, apa harapan Ibu ke depan? Negara ini makmur dan tidak lagi kacau. Ini kan kacau sekarang rasanya ya. Petani-petaninya bisa makmur. Jangan sampai mengeluh terus naik berasnya di sana naik sedangkan di sini kita jual murah. Itu mengeluh mereka kan. Kasihan. Ibu Mufidah Yusuf Kala, terima kasih telah berbagi cerita di Sudut Pandang. Iya, sama-sama. Ya pemirsa, demikianlah Sudut Pandang kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Vivi Alaida Yahya. Sampai jumpa.